Seperti di judul, yang akan kita bahas adalah masalah menonton anime di YouTube. Mulai dari gimana caranya, apa perbedaannya dibanding nonton anime di situs streaming lainnya, dan juga hal spesial apa yang bisa kita petik di konten ini. Dan untuk ngejelasin itu semua, di sini gue bakal mulai ceritanya. Jadi beberapa waktu yang lalu, gue sempat ada masalah kendala kuota, dimana kondisi keuangan gue lagi susah ketika kuota habis nggak bersisa. Ini membuat gue harus mencoba mencari kuota murah yang sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Dan setelah sedikit berusaha, gue menemukan sebuah paket kuota yang harganya murah. Kalau dihitung-hitung, hampir setengah harga kuota yang biasanya. Kalau dilihat dari isinya, paket data yang diterima emang lebih rendah. Tapi kalau bicara soal bonus, paket ini beneran luar biasa. Meskipun harganya murah, tapi paket ini ngasih tambahan kuota yang lumayan besar buat ngakses suatu situs tertentu. Dan situs yang gue maksud adalah YouTube. Ya, paketan ini punya kuota utama yang kecil, tapi sebagian datanya dikhususkan buat buka YouTube aja. Dan karena gue penikmat anime, ya kalau dikasih kuota utama sedikit udah pasti semuanya jadi susah. Mau download atau streaming ya tetap ngurus kuota. Hingga gue pun berpikir karena paket bonusnya buat YouTubean aja, kira-kira di YouTube ada nggak cara buat nonton anime? Dan gue pun coba-coba. Setelah beberapa waktu, akhirnya gue menemukan suatu cara buat lo nonton anime di YouTube. Dan itulah yang membuat gue pengen nge-share tips ini ke lo semua. Ya gue berharap orang-orang dengan kondisi yang sama kayak gue, pengen nge-wibu tapi budgetnya pas-pasan, ya bisa buat mengikuti cara ini. Jujur aja cara ini itu bener-bener luar biasa. Kenapa kayak begitu? Ya bayangin aja. Dengan begini kalau mau nonton anime, ya cukup beli paketan yang murah yang ada bonusan YouTube-nya. Dan bukan cuma masalah kuota, YouTube ini punya banyak kelebihan. Misal saja kayak penyimpanan, ketimbang loadout anime, menu-menuin memori aja. Padahal nontonnya sekali juga udah biasanya udah bosen, udah gak ditonton lagi. Kan mending nontonnya di YouTube aja, langsung nonton tanpa download. Juga playlistnya bisa disimpan di akun Google kita. Ya pokoknya banyak deh lebihnya. Terus masalah seri juga nggak usah ditanya, karena meskipun emang anime yang gue lihat di YouTube itu banyak yang asing, tapi beberapa yang terkenal juga ada. Misalnya kayak Classroom of Elite ya, seperti yang lo tahu animenya Ayano Koji. Terus ada juga Rokano Yusa dan Machi, Musagen no Phantom Ward, mau sama Retreat, Trigun. Ada juga anime yang komedi anak-anak SMA pria itu yang gue sendiri juga agak lupa judulnya. Juga apalagi seri Gundam ini malah banyak banget, mulai dari Gundam Unicorn, Gundam Seed, Gundam Seed Destiny, ya banyak pokoknya. Kalau mau nyari di sana, insya Allah ya ada-ada aja lah. Kalau kalian sekiranya udah berminat buat nyoba, ya kita bakal lanjut ke cara nyarinya. Jadi nyari anime di YouTube itu emang gampang-gampang susah. Kenapa begitu? Ya karena buat nyari sebuah anime di dalam situs YouTube ini tuh butuh rintangan yang lumayan banyak. Ada juga ya misal saja kayak masalah copyright, itu emang sering banget masalah hak cipta. Udah nemu suatu anime yang serinya sekiranya seru, misalnya gue udah nyari Sao ini, dan ternyata pas gue buka kena pelanggaran hak cipta, yaitu ngeselin pula. Terus ada juga beberapa yang episodenya hilang, kayak anime Beelzebub ini ya. Beelzebub ini ngilang beberapa episodenya, padahal serinya seru, gue suka. Ya intinya pokoknya banyak lah lintangannya. Tapi kalau dibanding beli kuotanya jadi lebih murah, terus juga nyarinya jadi lebih mudah, ya nggak ada salahnya buat pakai tips ini aja. Nah karena itu nggak usah berlama-lama, ini adalah cara untuk menemukan anime di YouTube. Berikut cuplikannya. Oke, pertama buka situs atau webnya YouTube-nya, buka situs atau aplikasinya lebih tepatnya, aplikasi YouTube. Tulis aja di kolom pencarian anime sub Indo seperti ini. Nah habis itu langsung lakukan pencarian, telusuri. Nah di sini akan ada banyak banget seri anime yang bisa lo temuin, tapi videonya itu masih randomly ya, baik seri maupun episodenya. Terus ada juga video-video yang emang asal dari sononya. Seperti ini, gunakan fitur filter ya, filter penelusuran yang ada di sini. Kalau di ponsel itu ada, pokoknya settingan lanjutan itu ada. Biasanya di pojoknya, di sampingnya tempat pencarian ada. Nah, di filter ini yang harus kalian rubah adalah bagian jenis. Bagian jenis kalian pilih playlist. Nah, dengan begini video yang muncul itu cuma playlist aja. Kenapa gue nyuruh milih playlist? Jadi kebanyakan orang itu yang upload video biasanya itu kalau anime kan beberapa episode. Biasanya episodenya bakal dikumpulin jadi satu, terus dimasukin ke satu playlist. Biasanya kayak gitu. Makanya lebih mudah itu kalau kita filter buat playlist aja. Nah ini udah ada muncul, ada Sao, ada DMC ya. DMC ini kita coba, kita putar.
Bisa, bener-bener bisa. Nah, ada subtitle Indonesianya karena emang kita nyari subtitle Indonesia. Ini juga berlaku, kali aja ada yang orang luar negeri pengen nyoba ya. Bisa lah. Banyak. Terus di sini misalnya ada Sao. Ini kalau nggak salah nggak bisa diputar. Oh bisa tanya. Oh iya, Sao ini beberapa episodenya nggak bisa diputar. Kena copyright. Ini ada masalah copyright. Ya itu emang kekurangannya. Nah, ini ya sebentar. Jelasin lagi dari sini. Nah, kiranya kalau anime kan biasanya episodenya panjang. Kalau nggak selesai buat sekali tontonnya, lebih baik kalian sebelum mulai nonton, kalian simpan dulu playlistnya dengan menekan yang ada di sini ini. Pokoknya ada di ponsel itu juga bagian atas ada buat nyimpan playlistnya. Kenapa kayak begitu? Biar nanti pas kalian mau ngelanjutin nontonnya, nggak perlu nyari-nyari lagi. Tinggal masuk ke koleksi, terlihat di bagian bawah. Bagian playlist yang udah kalian buat atau tambahkan ada di sini. Nah, soundnya ada, jadi nggak perlu nyari lagi. Nah, ini juga ada beberapa anime lain. Nah, ini kena copyright. Jadi emang beberapa video punya masalah copyright. Itu kekurangannya lah. Udah kayaknya itu aja ya penjelasannya. Iya kayaknya udah. Terima kasih. Nah, seperti yang kalian lihat, jadi pas udah difilter pun mesti explore lagi isinya. Kenapa kayak begitu? Ya emang beberapa kan ada yang hilang, ada juga yang isi playlistnya itu nggak kena. Ya tapi kalau dibanding manfaatnya ya gue tetap suka ngirit kuota ya, bagus pula buat yang pengen nyoba-nyoba karena emang anime di YouTube itu banyak yang judulnya asing. Jadi buat yang nyari anime baru yang sekiranya dia belum pernah nonton ya di YouTube kayaknya banyak, soalnya emang animenya itu judulnya asing-asing, apalagi anime legenda zaman-zaman dulu kayak Trigun dan kawan-kawan itu. Ya pokoknya banyak. Dan karena kita udah ngasih tahu seluruh informasinya, kita bakal akhiri video ini aja. Terima kasih telah menonton, semoga bisa bermanfaat, semoga berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses. Sampai jumpa.